Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Bidagdo dengan NIM 222041174, kelas ID 22A, Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Video ini saya buat dengan tujuan yaitu memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Logistik. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan sebuah metode pengambilan keputusan, yaitu Fuzzy Analytical Hierarchy Process. Fuzzy AHP merupakan metode pengambilan keputusan yang memperkenalkan lapisan ketidakpastian pada metode Analytical Hierarchy Process tradisional. Dengan demikian, Fuzzy AHP memungkinkan para pengambil keputusan untuk menangani data yang tidak akurat atau tidak pasti. Hal ini menjadikannya alat yang berharga dalam situasi di mana kejelasan mungkin kurang ada dalam sebuah penelitian. Langkah metode Fuzzy AHP, pemilahan data. Data yang dipilih pada riset sederhana ini adalah data penjualan oli pada hari Sabtu 29 Juni 2024. Dari data di samping, terdapat 3 merek utama dari oli yang terjual pada hari itu, yaitu oli Enduro, oli Yamalup, dan oli HM MPX. Pairwise Comparison Matrix dari ketiga merek di atas dapat dijadikan pengisi kolom alternatif pada matriks perbandingan berpasangan atau Pairwise Comparison Matrix dalam analisa perhitungan terkait Fuzzy AHP. Dan untuk kolom kriteria diisi dengan beberapa kriteria utama seperti harga, produk, dan peminat. Seperti inilah diagram kriterianya. Fuzzification value, data alternatif dan kriteria dari tabel di atas diberikan penilaian fuzzifikasi atau Fuzzy Scale of Relative Importance guna menilai seberapa penting kolom kriteria mempengaruhi alternatif sesuai dengan penilaian yang diberikan secara tepat dan dengan kondisi nyata. Nilai ini diberikan seseorang pada bengkel atau seorang judgement secara langsung terhadap kriteria dari alternatif yang sesuai dengan acuan yang berlaku. Klasifikasi dan arti nilai Fuzzy. Nilai 1 memiliki arti bahwa kriteria yang ada sama dengan kriteria lainnya. Nilai 3 memiliki arti bahwa kriteria lebih tinggi sedikit atau sedang. Nilai 5 memiliki arti bahwa kriteria tersebut kuat dari segi kepentingan. Nilai 7 memiliki arti bahwa kriteria tersebut sangat kuat dari segi kepentingan. Nilai 9 memiliki arti bahwa kriteria tersebut sangat-sangat kuat, berada pada level tertinggi dari kriteria nilai yang ada. Dan nilai 2, 4, 6, serta 8 memiliki arti bahwa nilai tersebut berada di tengah-tengah. Penilaian diberikan oleh seseorang yang benar-benar paham akan kondisi dari produk yang ada, supaya nilai yang akan diolah menjadi baku dan sesuai. Dalam hal ini penilaian diberikan langsung oleh bapak saya selaku pengelola bengkel spare part motor tersebut. Setelah diberikan penilaian, nilai tersebut dimasukkan ke dalam setiap kriteria matriks perbandingan berpasangan. Seperti berikut ini. Kriteria harga terhadap kriteria harga memiliki nilai 1. Kriteria produk terhadap kriteria harga memiliki nilai 3. Kriteria peminat terhadap kriteria harga memiliki nilai 1. Kriteria harga terhadap kriteria produk memiliki nilai 2. Kriteria produk terhadap produk memiliki nilai 1 karena kriterianya sama. Kriteria peminat terhadap kriteria produk memiliki nilai 2. Kriteria harga terhadap kriteria peminat memiliki nilai 1. Kriteria produk terhadap kriteria peminat memiliki nilai 3. Kriteria peminat terhadap kriteria peminat memiliki nilai 1 ya karena kriteria tersebut sama. Cris value. Setelah judgement memberikan penilaian terhadap kriteria yang ada, nilai dari kriteria tersebut kemudian diberikan nilai Cris value. Cris value sendiri merupakan sebuah nilai yang memiliki keterkaitan dengan himpunan tegas dalam teori himpunan. Dalam teorema himpunan tegas atau Cris set, nilai dan elemen dinyatakan ke dalam dua kelompok, yaitu elemen masuk ke dalam keanggotaan atau isi dalam himpunan sepenuhnya, dan elemen tidak termasuk sama sekali ke dalam keanggotaan atau isi dalam himpunan yang dinyatakan dengan nilai 0. Berikutnya merupakan isi dari matriks perbandingan berpasangan setelah diberikan nilai himpunan tegas atau Cris value. Kriteria harga terhadap kriteria harga memiliki nilai 1, di mana pada Cris value-nya adalah 1, 1, 1. Kriteria produk terhadap kriteria harga memiliki nilai 3, di mana pada Cris value-nya adalah 2, 3, 4. Kriteria peminat terhadap kriteria harga memiliki nilai 1, di mana pada Cris value-nya adalah 1, 1, 1.
Kriteria harga terhadap kriteria produk memiliki nilai 2, di mana pada case value-nya adalah 1, 2, 3. Kriteria produk terhadap kriteria produk memiliki nilai 1, pada case value nilai 1 adalah 1, 1, 1. Kriteria peminat terhadap produk memiliki nilai 2, pada case value nilai 2 adalah 1, 2, 3. Kriteria harga terhadap kriteria peminat memiliki nilai 1. Pada case value, nilai 1 adalah 1, 1, 1. Kriteria produk terhadap kriteria peminat memiliki nilai 3, di mana pada case value-nya adalah 2, 3, 4. Nilai kriteria peminat terhadap kriteria peminat memiliki nilai 1, di mana pada case value-nya adalah 1, 1, 1. Fuzzy Geometric Mean. Untuk mencari sebuah nilai bobot dari setiap masing-masing kriterianya menggunakan geometric mean. Hal ini digunakan untuk menghitung atau mengkalkulasi nilai bobot dari kriteria yang ada dengan rumus atau kalkulasi sebagai berikut. Lower point dikalikan dengan lower point. Middle point dikalikan dengan middle point. Upper point dikalikan dengan upper point. Rumus tersebut menyatakan bahwa untuk menghitung nilai dari kriteria yang ada, maka dilakukan beberapa tahapan, seperti pengelompokan urutan nilai dari setiap baris kriteria pada matriks perbandingan berpasangan. Nilai L atau lower menandakan nilai terendah yang ada pada setiap barisnya. Nilai M atau middle menandakan nilai tengah yang ada pada setiap barisnya. Nilai upper atau menandakan nilai tertinggi yang ada pada setiap barisnya. Fusified mengacu pada sebuah proses yang membuat sesuatu menjadi samar. Dalam konteks matematika dan logika samar atau fuzzy logic, Fusified menggambarkan bagaimana kita mengubah nilai tegas atau case value menjadi nilai yang memiliki derajat keanggotaan yang berbeda-beda dalam himpunan samar atau fuzzy set. Dengan mengelompokkan nilai sesuai dengan tingkatan yang ada pada setiap baris kriterianya, maka nilai tersebut dapat dikelompokkan dan dikalikan untuk setiap tingkatannya dengan nilai pecahan yang sesuai dengan banyak kriteria yang ada. Sebelumnya, banyak kriteria yang ada adalah 3, maka nilai pecahannya adalah 1/3. Setelah mengikuti beberapa tahap, maka mendapatkan pairwise matrix comparison seperti berikut. Dengan perhitungan seperti ini. Lower point pertama dikalikan dengan lower point kedua, dikalikan dengan lower point ketiga, dan dikalikan dengan 1/3. Middle point pertama dikalikan dengan middle point kedua, dan dikalikan dengan middle point ketiga, dan dikalikan dengan 1/3. Nilai upper pertama dikalikan dengan nilai upper kedua, dikalikan dengan nilai upper ketiga, begitu juga harus dikalikan dengan 1/3. Dan ketentuan ini berlaku untuk baris sesudahnya, di mana setelah melakukan perhitungan seperti ini, didapatkan nilai pada baris pertama adalah 0,66, 4,00, 0,33. Pada baris kedua, didapatkan nilai 0,33, 1,33, 3,00. Pada baris ketiga, didapatkan nilai 0,66, 4,00, 0,66. Kemudian setelahnya untuk mencari sebuah nilai fuzzy weight atau bobot fuzzy, nilai sebelumnya diberikan perhitungan dengan seperti ini. 0,66 ditambah 0,33 ditambah 0,66 ditambah 4,00 ditambah 1,33 ditambah dengan 4,00 ditambah 0,33 ditambah 3,0 dan ditambah 0,66, maka akan menghasilkan nilai 1,65, 9,33 dan 3,99. Setelah perhitungan tersebut, kemudian hasil diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil untuk mengalihkan nilai fuzzy geometric value guna mendapatkan hasil atau nilai dari bobot fuzzy yang diharapkan. Ini adalah nilai sebelumnya yang sudah diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Untuk mendapatkan nilai dari bobot fuzzy yang diharapkan, nilai fuzzy geometric mean dikalikan dengan nilai pecahan ini, yaitu pada baris pertama 0,66, 4,00,
0,33 dikalikan dengan 1/9,33 ditambah dengan 1/3,99 dan ditambah 1/1,65. Pada baris kedua 0,33, 1,33, 3,00 dikalikan dengan 1/9,33 ditambah 1/3,99 ditambah 1/1,65. Pada baris ketiga 0,66, 4,00, 0,66 dikalikan dengan 1/9,33 ditambah dengan 1/3,99 ditambah 1/1,65. Maka akan menghasilkan nilai seperti ini. Pada baris pertama didapatkan nilai 0,07, 1,00, 0,2. Pada baris kedua didapatkan nilai 0,03, 0,33, 1,188. Pada baris ketiga didapatkan nilai 0,07, 1,00, 0,04. Diffusifikasi atau diffusifikasi adalah proses menghasilkan hasil yang dapat diukur dalam logika tegas atau crisp logic berdasarkan himpunan samar atau fuzzy set dan derajat keanggotaannya yang sesuai. Ini adalah langkah untuk mengonversi himpunan samar menjadi himpunan tegas. Biasanya, diffusifikasi diperlukan dalam sistem kendali fuzi. Sistem-sistem ini memiliki beberapa aturan yang mengubah beberapa variabel menjadi hasil samar, yaitu hasil yang dijelaskan dalam bentuk keanggotaan dalam himpunan samar dengan rumus berikut. Center of area atau COA adalah lower point ditambah middle point ditambah upper point dan dibagi dengan 3. Ini adalah rumus dari COA. Normalisasi hasil bobot. Normalisasi dilakukan dengan menjumlahkan semua nilai yang ada pada kolom bobot untuk menjadikannya sebagai pembagi guna menormalisasi data akhir yang dihasilkan dengan rumus A per B, di mana nilai A adalah nilai pada kolom bobot atau weight, dan B adalah total dari penjumlahan semua nilai yang ada pada kolom bobot atau weight itu sendiri, di mana pada baris pertama nilai A-nya adalah 0,65, pada baris kedua nilai A-nya adalah 0,48, pada baris ketiga nilai A-nya adalah 0,49, dan untuk nilai B sendiri adalah total semua jumlah dari nilai A, yaitu 1,62. Untuk menormalisasikan hasil bobot akan dilakukan perhitungan seperti ini. Pada baris pertama 0,65 dibagi dengan 1,62 maka menghasilkan 0,401. Pada baris kedua 0,48 dibagi dengan 1,62 maka menghasilkan 0,29. Pada baris ketiga 0,49 dibagi dengan 0,302. Dan total dari nilai normalisasinya adalah 1. Ini adalah nilai normalisasinya. Dari hasil perhitungan di atas bahwa nilai akhir dinyatakan normal dikarenakan jika hasil normalisasi pada metode fuzi analytical hierarki proses atau FHP menghasilkan nilai 1, maka dapat disimpulkan bahwa derajat konsistennya memuaskan. Artinya, metode FHP menghasilkan solusi optimal. Namun, jika nilai normalisasi lebih besar dari 0,1, terdapat ketidakkonsistenan dalam menentukan perbandingan dan metode FHP mungkin tidak menghasilkan solusi yang berarti. Analisa dan pembahasan. Yang pertama adalah bobot kriteria. Alternatif kriteria harga memiliki bobot terbesar ketika seseorang ingin memilih atau membeli sebuah produk oli yang ada. Hal ini berkaitan dengan kondisi nyata yang terjadi bahwa setiap individu ketika ingin membeli sebuah produk oli, maka individu itu pasti mengutamakan faktor harga di atas faktor yang lain atau pemberi pengaruh terbesar dalam sistem pengambilan keputusan.
Dan ini menunjukkan bahwa pengolahan data berhasil. Alternatif kriteria produk memiliki bobot terkecil ketika ingin memilih atau membeli sebuah produk yang ada. Hal ini juga berkaitan dengan kondisi nyata, di mana setiap merek produk oli belum tentu cocok dengan semua jenis pabrikan kendaraan yang ada. Seperti yang kita tahu bahwa industri manufaktur pada bidang otomotif, khususnya motor di Indonesia, cenderung hanya dikuasai oleh dua pabrikan raksasa yaitu Honda dan Yamaha. Hal inilah yang menjadikan alasan bahwa kriteria produk memiliki bobot terkecil karena preferensi merek oli bergantung dengan pabrikan motornya. Alternatif kriteria peminat memiliki bobot terbesar kedua atau berada di tengah-tengah antara kriteria harga dan produk. Hal ini juga lagi dan lagi sangat-sangat berkesinambungan dari analisa sebelumnya dan juga pastinya sesuai dengan kondisi yang nyata. 2. Normalisasi data. Normalisasi dilakukan untuk mengubah bobot menjadi skala yang berkisar antara 0 hingga 1. Nilai normalisasi memungkinkan perbandingan yang adil antara kriteria yang berbeda. Konsistensi data. Konsistensi, jika nilai normalisasi adalah 1, ini menunjukkan bahwa derajat konsistensinya memuaskan. Nilai normalisasi yang mendekati 1 menunjukkan konsistensi yang baik dalam pengambilan keputusan menggunakan metode fusi AHP. Dan yang terakhir adalah keputusan. Berdasarkan bobot dan normalisasi, hasil perhitungan ini dapat menggunakan informasi untuk mengambil keputusan terkait masalah yang sedang dianalisis pada studi kasus riset sederhana ini. Sekian presentasi kali ini. Jika ada kekurangan saya minta maaf, dan jika ada kelebihan tidak usah dikembalikan karena saya orang ikhlas. Terima kasih dan selamat beristirahat.